Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham untuk besok Jumat tanggal 14 Februari 2025. Tapi sebelum masuk ke materi, disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya. Hari ini untuk IHSG merah, koreksi 0,48% ke level 6.613. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini IHSG masih didistribusi oleh asing ya. Ini kita bisa lihat bareng-bareng. Yang paling banyak dijual asing ada Bank BCA, hari ini keluar 237,8 M, cukup gede. Kemudian di Telkom juga hari ini asingnya keluar lagi 147,1 M. Di Goto, BBNI, TPA, brand ini didistribusi oleh asing ya. Kemudian yang paling banyak dibeli ada Antam, harga sahamnya naik cukup tinggi hari ini Antam ya. Antam aslinya masuk 47 M, EXCL, Bank Mandiri, UNVR. Cuma secara nilai sih aslinya masih lebih banyak keluar, jadi IHSG masih didistribusi oleh asing. Hati-hati untuk besok Jumat ya, apalagi besok hari Jumat takutnya ini sih asing masih keluar, jadi ya semoga aja sih nggak longsor ya untuk IHSG. Cuman kalaupun nggak longsor mungkin ada potensi kayaknya sideways dulu di level ini sih, di area 6.700 mendekati resistennya ini. Jadi pantau aja 6.700 untuk besok Jumat ya. Kalau bisa breakout bagus, cuman kalau belum bisa break di atas itu tetap sedia cash ya, jangan buat beli saham semuanya. Oke, mungkin seperti itu untuk indeks IHSG, pantau 6.700 untuk besok Jumat. Itu untuk indeks IHSG. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Bank BRI. Hari ini Bank BRI masih sideways ya, masih di area sini-sini aja, didominasi 0,99% ke level 3990. Untuk polanya masih konsolidasi di bawah resistennya 4090. Kalau kita lihat di sini untuk transaksinya, BBRI tanggal 13 Februari asingnya net sell 11 M-an. Kalau kita lihat lebih detail BBRI ya, hari ini tanggal 13 Februari ada yang distribusi yaitu BK. Tapi menariknya di sini ada yang akumulasi sih sebenarnya, yaitu ZP versi asing ya, akumulasi 409,6. Hari ini secara keseluruhan net sell 31 M. Kalau di total ya yang keluar juga lumayan banyak sih ya. Ada ZP, DX-nya terus masuk, dan kalau kita perhatikan di sini untuk DX masih 100% transaksinya di saham Bank BRI. Jadi semoga aja ada yang jaga harga untuk saham BBRI sehingga nggak longsor atau nggak bearish lagi ya. Oke, mungkin seperti itu untuk saham BBRI. Kalau untuk besok Jumat kayaknya ada potensi masih konsolidasi atau sideways di area sini ya. Kalau IHSG-nya bisa rebound, mudah-mudahan bisa breakout di atas 4090. Cuman kalau belum bisa break di atas itu ya kemungkinan masih konsolidasi atau sideways seperti ini. Semoga aja masih dijaga untuk harga saham BBRI ini. Itu untuk saham Bank BRI. Hari ini market maker utamanya ZP dan NetB 412,5. Ada yang akumulasi lah. Untuk lokalnya sendiri retail masuk sih, GP, CC, XL, SQ, XC ya. Jadi retailnya juga ikut-ikutan masuk. Mungkin seperti itu aja untuk saham Bank BRI ya, di level 3990. Sebenarnya kalau untuk jangka panjang lumayan berani sih. Kalaupun masih bearish ya di hold aja, ke misal ambil di area sini. Kemungkinan atau semoga aja kalaupun masih turun itu nggak dalam-dalam lagi karena harganya udah di bawah kan. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Selanjutnya kita akan cek saham Bank Mandiri. Bank Mandiri hari ini naik ya, naik, cuman hitungannya sih belum terlalu kuat walaupun naik 1,72% ke level 5025. Untuk saham Bank Mandiri ini trennya masih
lebih kuat ke bearish ya. Untuk supportnya juga di 4280-90-an, jadi hati-hati untuk saham Bank Mandiri ini. Takutnya beberapa hari terakhir ini, 3 hari terakhir itu hijau-hijau cuma technical rebound aja, takutnya sih seperti itu. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini Bank Mandiri aslinya sih masuk ya, tapi belum terlalu banyak, 37 eman aja. Kalau kita lihat lebih detail untuk Bank Mandiri hari ini, ini tanggal 13 Februari untuk saham Bank Mandiri transaksinya didominasi oleh asing. Kemudian aslinya ada distribusi cukup banyak, yaitu CC 263M ya. Cuman yang nampung juga asing sih, BK, ZB, RX. Untuk besok mungkin kalau lihat aslinya masih ada yang distribusi cukup banyak, perlu hati-hati sih untuk saham Bank Mandiri ini. Coba takutnya cuma technical rebound aja ya. Yang masih lihat IHSG sih. Kalau IHSG-nya kurang mendukung, mending jangan buru-buru buat average down lagi untuk saham Bank Mandiri. Mending ambil di minggu depan ya, pas hari Senin. Kalau misal itu pun ada tanda-tanda buat rebound, kita lihat aja untuk besok Jumat. Kalau menurut saya sih di awal market jangan buru-buru buat entry ya, lihat IHSG-nya dulu. Kalau kita cek di sini untuk Bank Mandiri ya, untuk Bank Mandiri kita lihat pendapatannya belum udah diupdate ya. Kita lihat untuk indeks globalnya gimana hari ini tanggal 13 Februari. Untuk indeks US ini masih running trend, kita tunggu aja sampai close market nanti, semoga aja hijau. Untuk indeks Asianya Nikkei hijau ya, 1,2%, lumayan tinggi. Shanghai merah 0,42%. Kita lihat lebih bawah, harga emasnya masih konsisten di 2900 sih. Jadi ya kurang kuat mungkin untuk saham Bank Mandiri besok Jumat ya. Jadi seperti tadi, jangan buru-buru entry di awal market. Yang nyangkut di atas ya, kalau nggak mau di cut sih nggak terlalu masalah ya. Untuk kelas Bank Mandiri di hold aja, tapi jangan buru-buru buat average down. Tetap sedia cash ya, nunggu asing mulai entry lagi baru mau masuk, walaupun nanti agak telat beberapa persen dari harga bawah ya. Itu lebih aman sih daripada ambil ketika bearish seperti ini ya, kecuali pakai uang dingin, disclaimer ya kalau cashnya banyak. Oke, mungkin seperti itu untuk saham Bank Mandiri. Selanjutnya kita akan cek saham BBCA, ini yang paling banyak didistribusi oleh asing. Harga sahamnya hari ini turun 1,64% ke level 9.000. Untuk teknikalnya masih sideways atau konsolidasi untuk saham Bank BCA di range area 8.775 sampai 9.250. Kalau kita lihat di sini untuk saham Bank BCA, transaksinya hari ini tanggal 13 Februari. Aslinya keluar 237,8M, cukup banyak. Kalau kita lihat lebih detail hari ini tanggal 13 Februari, secara keseluruhan sih didistribusi oleh asing ya. Ini aslinya pada keluar. RX net sell 128M, ZB net sell 121,4M, AK, BK juga keluar ini di saham BBCA. Untuk yang nampung KZ, CC itu pun secara nilai nggak sebanyak asing keluar. Jadi hari ini BBCA didistribusi oleh asing, ditampung oleh broker-broker lokal, retail-retail juga masuk, harga sahamnya turun. Kalau lihat teknikalnya sih, kalau mau cari aman ya untuk saham BBCA, untuk besok jangan buru-buru di awal market, takutnya masih turun. Dan kalau mau entry, pertimbangan mendekati area supportnya 8.800 dan ini ya, mendekati 8.800 area situ ada tanda-tanda buat pullback naik. Disclaimer kalau mau entry, tapi kembali lagi untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Itu untuk saham Bank BCA. Selanjutnya kita akan cek saham Pandi ya. Hari ini untuk saham Pandi naik
8,93%, cukup tinggi ya. Kita lihat untuk transaksi Pandi hari ini tanggal 13 Februari. Aslinya net sell 11 eman, cuman kok naik. Kita lihat siapa yang naikin untuk saham Pandi hari ini tanggal 13 XL ya, market makernya. Ya, scalping juga banyak retail yang scalping di saham Pandi ya. Net sell 12,3, kemudian CC net sell 3,5 M, YP net sell 3,6 M. Secara keseluruhan ada BK yang akumulasi 22,8, BK-nya versi lokal tapi. BK versi lokal 100% bet di saham Pandi. Kayaknya sih ini yang bikin harga saham Pandi hari ini naik cukup tinggi ya. Soalnya untuk BK ini tidak melakukan penjualan sama sekali, 100% transaksinya buy untuk BK versi lokal di saham Pandi. Untuk besok untuk saham Pandi resistennya sih di sini. Siapa tahu di awal market diangkat dulu dan ada kemungkinan naik ya. Target price-nya buat teman-teman yang tadi sempat ambil posisi di saham Pandi dan floating profit, ketika besok naik dan mendekati level 13.100 gagal breakout, mending diamankan aja sih. Itu untuk saham Pandi ya, tapi kembali lagi untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Pantau level 13.100 untuk besok Jumat. Oke, itu untuk saham Pandi. Selanjutnya kita akan cek saham CBDK, belum lama IPO ya. Kita akan lihat hari ini aslinya naik. Hari ini harga sahamnya naik 5,72% ke level 7.850. Kita lihat di sini untuk transaksinya CBDK. CBDK hari ini tanggal 13 Februari, aslinya net buy ya, net buy 5,5 M. Kalau kita lihat lebih detail hitungannya sih ya, sebenarnya nggak ada yang akumulasi banyak ya di saham CBDK ini. Ya kalau mau entry sih untuk scalpingan disclaimer ya, selama volatilitasnya masih tinggi aja, dan buat patokan untuk support kuatnya masih di sini, masih di 6.850 ya. Kemarin turun dijaga di area support, mantul naik ya. Untuk saat ini di harga 7850 sebenarnya nggak terlalu direkomendasikan buat entry ya, kecuali besok bagus untuk CBDK bisa rebound ya. Disclaimer kalau mau entry ketika habis breakout ini nanti target price-nya di 8.600 yaitu area resistennya. Oke, mungkin seperti itu untuk saham CBDK. Pantau aja level 7.700 ini, apakah masih bisa bertahan di atas itu atau enggak ya. Untuk saham CBDK kalau gagal bertahan di atas itu malah merah ya, diamankan aja. Misal buat teman-teman yang belum taking profit ketika kemarin ambil di area supportnya 6.900. Oke, mungkin seperti itu untuk saham CBDK. Selanjutnya kita akan cek saham Telkom yang hari ini didistribusi cukup banyak. Harga sahamnya ditutup minus 2,42% ya, ke area 2420 tadi pagi, langsung open gap bawah untuk saham Telkom ya. Tadi pagi opennya di sini, jadi open gap bawah di 3270, sempat turun cuman naik lagi, ini close di 2420, masih minus sih soalnya kemarin kan ngegas terbang tinggi, hari ini turun lagi. Untuk supportnya masih di sini ya, untuk support kuat untuk saham Telkom masih di 2330-40an. Semoga aja nggak konfirmasi jebol di bawah ini untuk saham Telkom, soalnya kalau sampai jebol di bawah itu ngeri ya. Masa di bawah 2000 untuk saham seperti Telkom.
Ya malah kesempatan sih sebenarnya ya, yang mau entry ini pun di harga saat ini 2420 hitungannya sebenarnya menarik untuk jangka panjang ya. Tinggal tunggu ada sentimen bagus aja untuk saham Telkom, mudah-mudahan dalam waktu dekat sehingga harga sahamnya bisa rebound naik. Kalau kita lihat di sini untuk saham Telkom tanggal 13 Februari aslinya net sell cukup banyak 147 M ya. Mungkin buat teman-teman yang tahu ada sentimen negatif apa untuk saham Telkom, kenapa long short terus ya, bisa ditulis di kolom komentar. Kalau kita lihat di sini retail pada masuk sih, kalau lihat broker saham sekilas ya, ini XL, XI masuk cukup banyak hitungannya untuk broker-broker ini. Kemudian RX nampung 127M, RX-nya versi asing, BK-nya versi asing juga nampung 42M, cuman ya jualan lebih banyak lagi ya untuk asingnya. Ya sebenarnya transaksinya didominasi asing, cuman asingnya net sell. Dan untuk lokalnya sendiri retail pada masuk, harga sahamnya minus 2,42%. Mungkin kalau mau entry atau average down lagi, amannya itu ketika berada di area support 2340, mungkin di sekitaran itu ya. Kalau misal besok turun lagi dan ada yang jaga harga di area support ini, disclaimer kalau mau masuk yang perlu hati-hati aja kalau sampai konfirmasi jebol di bawah 2340, jangan buru-buru buat average down lagi ya. Mungkin seperti itu untuk saham Telkom kalau nggak mau cut loss ya. Kalau mau cut loss juga walaupun agak sayang ya, disclaimer juga. Itu untuk saham Telkom, resiliennya cukup tinggi, jadi kalau mau swing sebenarnya potensi profitnya ini lumayan gede ya untuk saham Telkom. Itu untuk saham Telkom. Selanjutnya kita akan cek saham brand. Brand hari ini ditutup merah, masih belum bisa break di atas 6.650 ya. Untuk saham brand ini belum bisa breakout di atas itu. Kalau kita lihat teknikalnya 1, 2, 3, 4 hari terakhir ini sideways di area sini ya. Mau mencoba uji resistance lagi 6650, gagal breakout terus untuk saham brand. Kalau kita lihat untuk transaksinya coba gimana. Untuk brand hari ini tanggal 13 Februari aslinya keluar 46M. Kalau kita lihat lebih detail, brand hari ini tanggal 13. Oh sorry, tadi Telkom itu belum kita update ya. Tanggalnya belum kita update. Tadi itu Telkom itu dari tanggal 1 Februari. Jadi untuk Telkom transaksi hari ini aja. Ini kita lihat bareng-bareng. Hari ini untuk Telkom tanggal 13 Februari ya ini. Didistribusi sih, jadi harga sahamnya turun dan asingnya juga pada keluar nih. Broker asing di saham Telkom pada keluar. Yang nampung ZP itu pun nggak sebanyak asing distribusi ya. Jadi untuk Telkom hari ini masih didistribusi oleh asing. Untuk brand sendiri hari ini, brand hari ini tanggal 13 Februari retail pada masuk sih. Kemudian asingnya distribusi net sell, BK AK versi asing keluar, jadi transaksinya kurang bagus. Untuk saham brand mungkin untuk besok Jumat ya, kalau belum bisa breakout di atas 6650, mudah-mudahan masih bisa sideways di sedikit di bawah ini ya. Nggak long short aja udah bagus sih untuk saham brand. Yang perlu hati-hati kalau tiba-tiba distribusinya gede dan buat candle bearish, supportnya cukup dalam, ada di 4.200 ini untuk saham brand secara Fibonacci ya. Itu untuk saham brand. Selanjutnya kita akan cek saham PTRO. Hari ini ditutup naik 0,59%.
ke level 4320 untuk saham PTRO. Resistennya masih di sini ya, masih di 3580-an. Jadi untuk besok kalau bisa naik itu pantau area sub resistennya ini. Gagal breakout diamankan aja yang udah floating profit ya. Kalau kita lihat untuk transaksinya PTRO hari ini tanggal 13 Februari masuk 1 M-an aja, nggak terlalu banyak sih. Kita lihat lebih detail. Hari ini sebenarnya ada sedikit akumulasi ya. Hari-hari pada keluar nih XL, XC keluar, yang nampung atau yang masuk ada PD, LGGR. Mudah-mudahan sih untuk saham PTRO ini besok bisa naik ya. Pantau aja area 3600 ya, semoga aja bisa break di atas itu. Kalau belum bisa breakout di atas itu, yang udah punya posisi dan floating profit yang nggak ada salahnya buat diamankan sih. Tapi kalau tetap masih mau hold ya disclaimer. Oke, mungkin seperti itu aja untuk saham PTRO ya. Pantau tadi salah 3580-an ya, itu resisten tertekan untuk saham PTRO. Untuk supportnya cukup dalam ya, jadi kalau gagal breakout mending diamankan aja. Takutnya kalau masih turun side dan sideways seperti ini ya sayang floating profitnya ya, kalau harus kembali lagi ke 2980. Itu untuk saham PTRO. Selanjutnya kita akan cek saham cuan. Hari ini minus 5%-an ya untuk saham cuan, dan tadi sempat ke area support kuatnya. Terendah hari ini ada di 6.600 ya. 6.650 ya, itu area support sih. Ada sedikit perlawanan naik, jadi secara teknikal masih mencoba buat bertahan di atas supportnya 6550 ya. Ya selama nggak jebol aja di bawah ini sih, mudah-mudahan untuk besok Jumat ya. Kalau jebol di bawah 6650 potensi aja ya. Kalau udah punya posisi dan floating lossnya belum terlalu gede, nggak ada salahnya buat di cut sih. Cuman disclaimer ya, nggak menyarankan juga. Takutnya nanti kalau menyarankan buat cut loss malah harga sahamnya naik ya, kita nggak enak juga ya. Jadi disclaimer, kembali lagi disclaimer. Kalau kita lihat di sini untuk transaksinya cuan ya. Cuan hari ini asingnya keluar 26,7 M. Kalau kita lihat lebih detail sih transaksi cuan hari tadi pada masuk ya, XL, XC, PD, NI ini ya kita tahu sendiri pada broker retail. Yang keluar BKYUO, retailnya masuk, asingnya keluar. L versi lokal net PO 314,4. Di retailnya masuk, harga sahamnya turun ya, heran kenapa seringnya gitu. Di retail masuk, harga sahamnya turun. Retail keluar, harga sahamnya naik. Jadi duitnya kemana itu? Makan oleh itu ya, main utamanya. Jadi ya saran saya sih udah profit lumayan diamankan aja kalau saham seperti PTRO, cuan, kemudian yang volatilitasnya tinggi itu udah profit lumayan diamankan aja, nggak usah berharap sampai puluhan persen ya, agak beresiko sih, tapi disclaimer juga. Itu untuk saham cuan, lihat transaksi hari ini juga nggak terlalu bagus, hati-hati aja kalau turun, pantau 6650 untuk besok Jumat. Itu untuk saham cuan. Selanjutnya kita akan cek saham MTKA ya. Hari ini terbang cukup tinggi ya, setelah sekian lama nggak kita bahas. Hari ini naik ya, untuk saham MTKA naiknya 10%-an ya, ngegas sih. Untuk resistennya masih di 17.050. Jadi untuk besok kalau mudah-mudahan hijau dulu ya untuk saham MTKA, jadi ada potensi buat nguji resistennya di 1750. Gagal breakout diamankan aja, mungkin buat teman-teman yang kemarin-kemarin ambil di bawah, floating profitnya kan udah lumayan ini ya. Hari ini aja naik 10%-an. Jadi kalau gagal breakout di atas 1750 untuk besok Februari mending diamankan aja, tapi kembali lagi disclaimer sih.
Takutnya kalau gagal breakout ya masih saya seperti ini ya rugi ya. Bukannya rugi sih, sayang floating profitnya misalnya udah ambil di bawah, jadi profit lumayan, nggak bisa breakout resisten, diamankan aja. Itu untuk saham MTKA. Selanjutnya kita akan cek saham Antam yang hari ini paling banyak dibeli asing, harga sahamnya naik cukup tinggi 5%-an ya. Naik 5%-an ke level 1470. Kita lihat untuk transaksinya. Untuk saham Antam tanggal 13 Februari. Asingnya masuk diakumulasi oleh asing, ada CC, AK, BK, semoga jadi pertanda bagus. Asing mulai akumulasi dengan jumlah yang lumayan sih untuk saham Antam, dan retail pada keluar ini transaksinya cukup bagus ya untuk hari ini. Kayaknya untuk besok ada potensi naik dulu, akan uji 1490 ya, pantau 1490 ini, semoga bisa breakout di atas itu dan kejar 1560-an. Oke, mungkin seperti itu untuk saham Antam, pantau 1490 untuk besok. Ini aja dulu untuk analisis kita pada video yang ini, semoga bisa bermanfaat. Tetap disclaimer, terima kasih.